Jadi seperti di Kalat itu. Di Kalat itu kita bertemu suatu rumah sakit yang sudah ditinggalkan. Akhirnya kita mulai dari membersihkan, ngepel, kemudian memperbaiki alat-alat operasinya. Kita melakukan operasi di sana. Suhu waktu itu di bawah 0, 5 derajat atau 10 derajat di bawah 0. Jadi nggak perlu pakai asir ruang operasi. Kita tuh operasi tuh sambil apa namanya, pakai baju jaket, ya nggak steril sih baju jaketnya. Kemudian sambil lari-lari kecil karena kedinginan, untuk supaya badan panas kan, ini nggak kaku gitu. Dan jadi kita lompat-lompat begitu ya? Ya lompat-lompat dulu sebelum operasi supaya badan panas dan ini nggak kaku, baru kita operasi. Pasien nggak keburu mati gara-gara Anda lompat? Ini memang apalah, pokoknya kita cari akal bagaimana caranya kita bisa bekerja gitu kan. Iya. Gitu. Berapa banyak biasanya Anda operasi dalam situasi seperti itu? Kadang-kadang nggak banyak, kadang-kadang banyak ya, tergantung korban pemboman. Karena korban pemboman ini rata-rata kalau dia tepat di pusat pemboman mati semua. Tapi yang kita tolong kan yang biasanya di periferinya, yang rata-rata luka seperti apa yang mereka alami? Luka trauma dada, ya, blunt chest trauma, kemudian patah ya. Kalau dia terlempar, dia patah di paha, patah di kaki, kadang patah di lengan gitu kan. Kemudian luka bakar, ya, luka bakarnya bisa luka bakar biasa dan juga bisa luka bakar kimia. Daerah konflik mana yang menurut Anda paling berbahaya yang pernah Anda datangi? Jadi kalau dari segi senjatanya, ya lain-lain ya. Kalau di Ambon itu kita ketemu panah yang ujung kaitnya itu berlawanan, jadi nggak bisa diterusin, nggak bisa ditarik gitu. Jadi kalau udah nancep udah susah, terpaksa dieksplorasi gitu kan. Nah, kalau di Afghanistan ini kita berhadapan dengan carpet bomb. Carpet bomb itu suatu bom yang kalau dijatuhkan gitu, gitu ya. Jadi suatu daerah tuh rata sama dia. Jadi kayak karpet gitu. Cluster bom, ranjau. Gitu. Afghanistan termasuk pengalaman pertama saya yang mendebarkan karena berhadapan dengan senjata-senjata modern gitu. Nah, pengalaman berikutnya mengenai senjata modern di Irak itu berhadapan dengan ketakutan kita terhadap gas kimia gitu. Ya, tentu masih banyak cerita ketika Anda ke Irak, Libanon ya, dan daerah-daerah konflik lainnya. Dan nanti saya akan juga tanya bagaimana ketika Anda dihadapkan pada konflik antara suku, antara agama. Ketika Anda sebagai orang yang datang dengan misi kemanusiaan, bagaimana Anda harus memilih pasien di tengah situasi seperti itu. Kita akan segera lanjutkan. Saya kan masuk 2 kali ke Afghanistan. Masuk yang pertama itu sebelum Kandahar jatuh. Itu 2001. Masuk yang kedua itu 2003. 2003 itu saat Amerika sudah kuasai Afghanistan.